Halo kontainers, Olimpiade Tokyo 2020 resmi dibuka pada Jumat 23 Juli 2021 lalu. Pesta olahraga terbesar di dunia ini dibuka di Stadion Nasional Jepang atau New National Stadium, Tokyo. Sebelumnya, negeri Sakura ini juga pernah menjadi tuan rumah pesta olahraga tersebut pada tahun 1964. Pesta olahraga ini diikuti oleh ratusan negara dan tiap negara mengirimkan atlet terbaiknya. Terlepas dari itu, tahu nggak sih kalau Olimpiade sudah dimulai sejak zaman peradaban Yunani kuno? Olimpiade juga dianggap jadi salah satu peninggalan keren dari peradaban Yunani loh. Mau tahu sejarah Olimpiade dan fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020? Semuanya akan kita bahas di channel Kontainer. Pesta olahraga terbesar di dunia atau yang sering disebut Olimpiade ini diadakan setiap 4 tahun sekali. Olimpiade pertama diketahui diadakan di Olimpia pada tahun 776 sebelum Masehi. Saat Olimpiade kuno berlangsung, perlombaan yang diadakan adalah lari, gulat, balap kereta kuda, tinju, pankrasi atau bela diri, lompat jauh, serta lempar lembing dan cakram. Tidak seperti sekarang, Olimpiade kuno hanya boleh diikuti oleh laki-laki saja, karena para perempuan bertugas untuk mengurus rumah tangga dan menjaga anak. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan menarik selanjutnya, ada baiknya buat kalian semua untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mengetahui info menarik dari channel Kontainer. Olimpiade Tokyo 2020 digelar dengan sangat sensasional. Indonesia telah menyumbang 28 atlet. Meski beberapa di antaranya telah gugur, tetapi setidaknya mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Well, tak hanya pertandingannya saja yang bikin seru, ternyata ada banyak sisi menarik lain yang bisa kita gali dari Olimpiade Tokyo 2020. Yuk langsung saja kita simak ulasannya. Yang pertama, pesta olahraga yang tertunda. Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 awalnya hendak digelar pada musim panas tahun lalu. Kendati demikian, acara tersebut ditunda karena pandemi COVID-19. Melansir kompas.com pada Rabu 23 Juni 2021, acara olahraga tersebut akan digelar pada 23 Juli sampai 8 Agustus 2021. Sedangkan Paralimpiade Tokyo 2020 akan diadakan pada 24 Agustus sampai 5 September 2021. Sudah 2021, kenapa namanya tetap Olimpiade 2020? Dengan alasan branding, Tokyo tidak mengganti nama menjadi Olimpiade 2021 karena promosi Olimpiade ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya. Alasan lainnya adalah sebagai penegasan kalau Olimpiade merupakan turnamen 4 tahun sekali. Yang kedua, punya maskot dengan nama yang penuh makna. Maskot merupakan salah satu hal penting yang kerap hadir dalam pertandingan olahraga internasional, termasuk Olimpiade Tokyo 2020. Untuk acara olahraga ini, pihak penyelenggara memperkenalkan sebuah maskot bernama Mirai Towa dan Someiti yang namanya memiliki arti tersendiri. Mirai Towa terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, yakni Mirai yang artinya masa depan dan Towa yang artinya keabadian. Nama Mirai Towa tersebut dikatakan mewakili harapan bahwa Olimpiade Tokyo 2020 akan membawa masa depan harapan abadi di hati semua orang di seluruh dunia. Sedangkan nama Someiti diambil dari Somei Yoshino, salah satu jenis bunga sakura. Sebelum memperkenalkan maskot Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020, komite penyelenggara ternyata sudah menyelenggarakan sayembara maskot. Nah, ilustrator bernama Ryo Taniguchi sukses memenangkan sayembara tersebut.
Kemenangan itu didapat setelah karyanya Mirai Towa dan Someiti mendapat lebih dari 50% suara anak-anak di seluruh penjuru Jepang dalam sebuah jajak pendapat. Yang ketiga, medali yang terbuat dari barang daur ulang. Mengutip Econo Times, seluruh medali yang digunakan dalam Tokyo 2020 terbuat dari perangkat elektronik yang telah didaur ulang. Warga Jepang didorong untuk mendonasikan barang elektronik yang tidak diinginkan lagi seperti ponsel dan laptop. Sebanyak 78.000 ton perangkat elektronik yang terkumpul menghasilkan 70 pon emas, 7.716 perak, dan 4.860 perunggu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.000 medali pun telah dihasilkan. Yang keempat, obor yang berbentuk bunga sakura. Obor tersebut memiliki 5 sisi yang akan mengeluarkan api. Jadi, ibaratnya seperti bunga yang sedang berapi-api. Kamu pasti sudah tidak kaget lagi kalau obor sakura tersebut terbuat dari aluminium hasil bahan daur ulang. Ingat kan slogan mereka? Namun yang membuat kita jadi terharu, bahan daur ulang tersebut diambil dari Fukushima. Fukushima merupakan wilayah yang menjadi korban bencana nuklir pada tahun 2011 silam. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk peringatan agar kejadian buruk tak terulang lagi. That's why mereka sangat mengedepankan kesejahteraan lingkungan. Yang kelima, tidak ada penonton langsung selama pandemi. Untuk pertama kalinya, perhelatan pertandingan Olimpiade Tokyo tidak akan disaksikan langsung oleh penonton dari luar negeri. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Melansir wiforum.org, Tokyo memasuki status darurat pada Senin 12 Juli 2021. Tepatnya seminggu setelah penonton domestik dilarang dari hampir semua tempat. Adapun, pelarangan dilakukan di tengah kekhawatiran publik yang meluas akibat potensi penyebaran COVID-19. Kami meminta masyarakat untuk mendukung para atlet dari rumah, kata Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato, mengutip wiforum.org. Larangan tersebut muncul setelah sebelumnya Jepang melarang penonton internasional untuk memasuki negaranya terkait Olimpiade. Yang keenam, kasur para atlet terbuat dari kardus. Yang tidak kalah menarik dari Olimpiade Tokyo 2020 yaitu kasur kardus di Athletes Village yang sempat menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Ada beberapa mitos yang mengatakan kalau kasur tersebut didesain untuk mencegah aktivitas seksual yang memungkinkan terjadi oleh para atlet. Rumor tersebut sempat viral melalui tweet Paul Chelimo, atlet jarak jauh dari US yang pertama kali membeberkan opini seputar kasur anti-seks. Namun, pihak Olimpiade tidak pernah memberi pernyataan kalau kasur kardus tersebut dibuat khusus untuk mencegah aktivitas seksual. Sejatinya, kasur kardus dibuat demi menerapkan konsep reusable, tak menjurus ke arah lain, dan memang hanya bisa menampung beban seberat 200 kg. Fakta ini telah dipaparkan oleh Takashi Kitajima, selaku General Manager di Athletes Village. Kayu yang digunakan sebagai penahan kasur juga cukup kuat kok. Bahkan, para atlet bisa merubah bentuk kasur sesuai keinginan. So, it doesn't sound too bad. Nah, itu dia tadi deretan fakta menarik dari Olimpiade Tokyo 2020. Mana yang belum kamu tahu? Atau kalau kalian mau berbagi fakta menarik lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya.